Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Di saat ini Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua di kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan aksi nyata yang dibagikan kepada Bapak dan Ibu, yaitu di modul 1.4, yaitu disiplin positif. Bagi Bapak Ibu guru yang nantinya akan berproses sebagai Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan atau di kelas atau di lingkungan belajar, Bapak Ibu bisa menerapkan praktik-praktik baik ini Bapak dan Ibu, dan ini sangat bermanfaat. Baik. Jadi Bapak dan Ibu di sini ini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif Bapak dan Ibu. Dengan adanya penerapan ini Bapak dan Ibu, di sini kita akan lihat perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma belajarnya itu seperti apa. Kemudian yang berikut lagi disiplin positif. Kemudian ada juga pemenuhan dasar kebutuhan manusia. Jadi kita manusia ada kebutuhan dasarnya Bapak dan Ibu. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan juga di sini ada elemen-elemen penting terkait dengan menciptakan budaya positif. Kita lihat sama-sama Bapak dan Ibu, berikutnya ini perubahan paradigma Bapak Ibu yang kita lihat fenomena sekarang ini, di mana pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan belajarnya Bapak dan Ibu. Dengan adanya kemajuan zaman, kemajuan pendidikan era yang sekarang ini Bapak dan Ibu, model pembelajaran kita sudah mulai berubah sesuai dengan kemampuan daripada anak didik. Dan disinilah muncul yang disebut dengan namanya pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kebutuhan daripada peserta didik itu bisa terpenuhi dengan perkembangan istilahnya kita lihat di sini teori psikologi modern untuk dalam hal ini dia menjawab profil pelajar Pancasila. Nah, ada beberapa profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu yang nanti kita akan lihat sama-sama lebih lanjut di slide yang berikutnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini disiplin positif. Disiplin positif ini dia berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu, yaitu disipline, yang artinya belajar Bapak Ibu. Karena asal dari kata ini berkonotasi dengan adanya murid-murid dari Socrates dan Plato Bapak Ibu. Ini murid-murid Socrates dan Plato, mereka menciptakan namanya disiplin di Bapak Ibu. Dan kemudian dari disiplin ini menggali intinya mereka dalam hal ini membuat orang itu menggali potensi, tujuan ataupun apa yang nantinya dia hargai. Yang berikut dengan perubahan yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu bentuk daripada kepatuhan. Itu yang dilihat Bapak Ibu. Kemudian disiplin ini juga kalau kita amati, kita lihat, kita pernah merasakan disiplin ini membentuk ketidaknyamanan dalam kita hidup. Itu kita pasti tidak nyaman. Dan di sini juga kalau kita lihat juga apa yang kita hargai, apa yang kita mencapai daripada tujuan ini. Intinya kayak istilahnya seperti kita menjalankan sesuatu itu dengan keterpaksaan gitu. Karena disiplin itu maknanya oke. Dan di sini Bapak Ibu dari disiplin positif ini kita lihat ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan universalnya seperti apa Bapak dan Ibu, yaitu ada nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi pencapaian kita yang mulia itu seperti apa?
Dan yang berikut Bapak Ibu, di sini juga ada nilai-nilai tersebut yang sifatnya universal dalam hal ini lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun agama. Jadi maknanya ada apa Bapak Ibu? Dengan adanya nilai kebajikan universal ini, maka lewat bahasa, lewat suku bangsa, lewat agama maupun lewat latar belakang kehidupan manusia, maka bisa ada nilai-nilai kebijakan ini. Itu maknanya seperti itu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Yang berikut Bapak Ibu ada nilai kebijakan universal yang berikut ini menurut teorinya William Glasser pada teori pengetahuan. Di sini dia menyampaikan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi ketika kita memiliki suatu kegiatan, pasti kita memiliki tujuan. Tujuannya apa yang kita melakukan? Gitu. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diakini oleh seseorang, motivasi intrinsipnya itu akan berbagai sehingga menggerakkan. Jadi motivasi intrinsik dari dalam diri Bapak, dia melakukan gerakan Bapak. Nah, dengan gerakan ini, maka motivasi dari dalam ini bisa menciptakan satu tujuan yang unik. Jadi ketika kita melihat satu hal atau kita melihat suatu kegiatan itu Bapak Ibu, contoh seperti ini. Kita ada gerakan dalam diri kita untuk mau mengetahui yang lebih baik atau sesuatu yang baru, maka kita muncul euforia yang akan membuat kita semua. Baik, ini nilai kebajikan universal yang berikut adalah ini yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, beralat kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini yang kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan. Dari nilai kebajikan ini yang sementara ini kita lakukan bagi murid-murid kita yang ada saat ini. Ini juga nanti diharapkan untuk garis siswa atau siswi kita yang ada di SMA Negeri 4 Maluku ini bisa terpenuhi nilai-nilai kebajikan yang bertolak daripada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, mandiri, beragam kritis dan seterusnya. Kebutuhan dasar manusia. Dan ini ada 5 poin di sini waktu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Semua orang pasti mau bertahan hidup ini. Kemudian kasih sayang. Siapa yang tidak mau dapat kasih sayang? Kasih sayang ada Bapak Ibu. Kemudian kekuasaan. Kemudian yang berikut kebebasan dan yang kelima. Kita lihat Bapak Ibu, dari bertahan hidup ini di sini yaitu makan, pakaian, kemudian tempat tinggal, keamanan, kesehatan, ini bagian daripada bertahan hidup Bapak Ibu. Ini merupakan bagian dari bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, yaitu di sini kita lihat ada rasa diterima, dipedulikan, kemudian kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Dan yang ketiga adalah kekuasaan. Kekuasaan ini terkait dengan harga diri Bapak Ibu. Ketika kita menghargai diri terusik, maka di situ bagian kekuasaan itu dia ada di situ Bapak Ibu. Keinginan untuk dianggap, mimpi, berprestasi, diakui dan didengar Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan kekuasaan. Jadi contoh yang bisa kita lihat seperti ketika kita diberi tugas, kita beri instruksi kepada murid. Ketika murid dan mengikuti apa yang kita inginkan, maka di situ pasti kekuasaan dalam ini didengar itu tidak terjadi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Nah, kalau kebebasan ini Bapak Ibu yaitu mandiri. Kemudian memiliki pilihan. Yang berikut mencoba hal yang baru yang mampu mengendalikan arah
Jadi kalau di bagian kebebasan ini Bapak Ibu, di sini poin-poin ini dia menggambarkan bagaimana kita melaksanakan aktivitas kita atau kita memenuhi kebutuhan hidup kita itu dengan mandiri, seperti contoh Bapak Ibu dalam aktivitas sebagai saat kita dari desa misalnya, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mencoba hal-hal yang baru misalnya, mencoba hal yang baru seperti apa? Seperti yang kita lihat di sini, calon guru bergerak. Ini hal yang baru yang kita mencoba. Atau mungkin coba hal yang baru yang seperti apa lagi Bapak Ibu. Dan yang berikut Bapak Ibu di poin 5 ini kesenangan yaitu bermain, kumpul, antusiasme, tertawa. Bapak Ibu, poin-poin kebutuhan dasar manusia itu bukan berlaku juga bagi guru, tapi juga berlaku bagi murid. Ketika kita mengetahui, memahami dengan benar kebutuhan dasar manusia ini kepada murid, maka pola kita, mindset kita itu pasti murid juga membutuhkan yang disebut dengan contohnya kekuasaan. Mereka menghargai diri Bapak. Ketika Bapak Ibu mengusik harga diri mereka, nah itu pasti mereka melakukan sesuatu yang mengganggu jiwa mereka. Pasti mereka berontak Bapak Ibu. Karena itu yang dari Bapak Ibu yang disebut dengan kebutuhan dasar. Jadi bukan saja guru, tapi juga kebutuhan dasar daripada murid Bapak Ibu. Kecil. Baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah lihat kebutuhan dasar manusia, dan kebutuhan dasar manusia ini maka muncullah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Bapak Ibu lihat kalau motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang, mereka ini yaitu ingin dihargai, kemudian ada nilai-nilai yang mereka percaya Bapak Ibu. Itu motivasi intrinsik. Jadi ketika motivasi intrinsik ini terlaksana atau terbangun Bapak Ibu, ini kita lihat di sini adalah karena ada keinginan dan juga menghargai diri sendiri Bapak Ibu. Jadi dalam diri intrinsik. Nah, nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai yang mereka percaya untuk kebutuhan daripada hidup mereka pada waktu itu. Kemudian yang kedua ekstrinsik. Nah, untuk ekstrinsik ini Bapak dan Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, untuk mendapat imbalan, penghargaan dari orang. Ini maknanya gini Bapak Ibu, ketika kita di satuan pendidikan atau di kelas yang karena kita berproses dengan murid ini dia memiliki dua motivasi ini Bapak Ibu, intrinsik dan ekstrinsik. Tinggal peran kita sebagai guru, kita mau melakukan seperti apa Bapak Ibu, sehingga terbangunnya ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau kita lihat yang intrinsik Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ketika kita membuat siswa itu untuk melakukan tugas dan mengerjakan tugas Bapak Ibu, mengerjakan tugas di Bapak Ibu, lalu kita sampaikan kepada mereka, tugas dibuat ada batas waktu, saya sampaikan di sini. Nah, agar supaya siswa itu dia tidak masuk ke menghindari ketidaknyamanan, dia akan melakukan sesuai dengan apa dia mau inginkan. Kemudian supaya jangan dia dapat hukuman, seperti apa dia harus lakukan? Dia harus membantu Bapak Ibu. Dan yang berikut Bapak Ibu, dari kegiatan instruksi ini juga dia menginginkan imbalan. Imbalannya apa? Dia berupa misalnya contoh Bapak Ibu memberikan sesuatu kepada dia. Entah itu dalam bentuk pujian, apresiasi. Kemudian dari imbalan ini juga ada penghargaan dari orang lain. Jadi dia inginkan seperti itu Bapak Ibu yang kegiatan instruksi. Tapi kalau kegiatan ekstrinsik dari Bapak Ibu, kalau kegiatan instruksi dengan sendirinya sudah ada dalam dia punya diri untuk dia mau melakukan sesuatu yang baik, sudah ada dalam diri dia, sudah terbangun dalam dia punya Bapak Ibu.
Jadi ketika dia melakukan itu karena dia tahu ada nilai-nilai kepercayaannya di situ. Dia percaya bahwa ketika dia melakukan sesuatu ada hal yang baik yang dia lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, ini posisi kontrol guru Bapak Ibu. Nah kita sebagai guru ini sering kita mainkan posisi kontrol ini Bapak Ibu. Percaya ya atau tidak, 5 posisi kontrol ini sering kita main. Tapi mungkin di bagian ada satu poin yang mungkin kita tidak pernah lakukan. Satu poin ini jarang baru kita lakukan. Dan ini diharapkan kenapa sampai dibuat kegiatan ini supaya kita mengetahui 5 posisi kontrol ini yang mana harus kita banyak lakukan atau yang banyak kita action di situ Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Bapak Ibu kita sebagai guru seringkali kita punya posisi kontrol adalah penghukum. Nah penghukum ini di mana guru dia menganggap bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia putuskan, apa yang dia lakukan itu dia pilih harus ikut. Jika ada murid yang protes, dia harus ikut. Itu posisi daripada penghukum. Jadi ketika siswa terlambat nih, jadi kamu maju kemari, contoh, pilih sampah misalnya, itu penghukum. Lari 100 meter misalnya, itu penghukum. Jadi apa yang dia lakukan itu menurut dia. Dan siswa itu atau murid itu wajib untuk mengikuti. Itu Bapak Ibu. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah di posisi ini Bapak dan Ibu, ini di posisi ini murid memiliki penilaian atau kita bilang bahwa diri mereka itu maknanya bahwa mereka tidak mereka berupaya untuk tidak mengecewakan Bapak Ibu. Dia tidak mengecewakan. Maksudnya selain tidak mengecewakan, kemudian orang-orang yang dia sayangi itu dia berupaya supaya jangan sampai mereka kecewa dalam apa yang mereka harapkan itu Bapak Ibu. Ini makna daripada membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai seorang teman, di sini seorang guru dapat mengambil posisi sebagai teman untuk mengontrol guru dalam melakukan persuasi atau pendekatan itu Bapak Ibu. Dan ini memiliki dampak positif berupa hubungan baik dan pengaruh yang efektif melalui hubungan akrab. Namun ada potensi dampak negatif seperti kekecewaan jika guru tidak membantu. Jadi murid kecewa ketika guru tidak membantu ini. Kemudian ketergantungan pada murid tertentu, kemudian interaksi dengan gurunya itu terbangunnya ketidakmampuan itu Bapak Ibu. Jadi interaksi kita dengan murid itu dia kurang intens, kurang berjalan dengan baik Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah memantau. Nah kita sebagai guru perannya adalah seorang pemantau itu mengandalkan perhitungan. Kalau kita guru perhitungan, kita lihat. Kemudian ada catatan, ada data. Kemudian ada juga di sini Bapak Ibu, jadi data ini kayak contoh ini Bapak Ibu. Siswa yang terlambat sesuai data sudah kali terlambat. Itu data. Itu yang disebut pemantau, guru peran. Kemudian mengandalkan perhitungan. Perhitungan ini data berapa kali terlambat, berapa kali sudah melakukan pelanggaran, itu perhitungan. Saya contoh di BPBK, sudah 1 kali rekam jejaknya dia sudah melakukan pelanggaran A, pelanggaran B, pelanggaran C. Dia mendata ada di perhitungan ada apa pada itu. Nah, kemudian di posisi keempat pemantau ini juga Bapak Ibu ada posisi manajer. Nah di posisi manajer ini tugas manajernya adalah mengatur perilaku seseorang. Kemudian dia mengatur dia pun diri Bapak Ibu. Jadi dia bukan cuma atur orang lain, tapi dia atur diri lagi. Atur dirinya lagi. Seorang manajer bukan hanya memisahkan memisahkan murid dari kelompok. Tetapi bagaimana seorang manajer itu mengembalikan murid dari kelompok yang terpisah tadi dia menggabungkan masuk ke dalam kelompok yang utuh Bapak Ibu. Ini nanti kita lihat lebih lanjut Bapak Ibu dari posisi manajer ini. Dan yang kedua, yaitu yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Kalau kamu tidak patuh, awas. Itu bahasa yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, kamu selalu saja salah.
Jadi sering kita proses di kelas itu. Ketika siswa dia beradaptasi di kelas, seringkali kata-kata itu kita sampaikan. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Bapak Ibu, itu penghukum peran itu Bapak Ibu. Dan ini tidak disarankan sebenarnya. Yang berikut, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Jadi selalu yang terakhir selesai ketika kita misalnya contoh exam di kelas, kita buat tugas apa, siswa kerja, yang paling terakhir dia selesai. Selalu saja kamu yang terakhir. Selalu saja kamu yang itu pembuat bersalah Bapak Ibu. Ini kalimat-kalimat yang sering kita sampaikan ke murid-murid kita. Yang berikut Bapak Ibu, pembuat itu penghukum. Kemudian kalau kita lihat pembuat merasa bersalah di sini, yaitu ibu sangat kecewa. Ini contoh Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh kasusnya kayak gini Bapak Ibu. Siswa yang datang yang saat mengikuti upacara bendera, lalu atributnya tidak lengkap. Ini contoh kasus Bapak Ibu ya. Ini contoh kasus. Lalu kita lihat langsung perayaan di sini. Jadi saat siswa itu dia tidak menggunakan atribut yang lengkap, guru yang bertugas saat itu dia sebagai penghukum dia akan menyampaikan, kamu selalu saja salah. Pakaian dengan atribut yang tidak lengkap langsung disampaikan, selalu saja kamu ini salah. Tidak memenuhi apa yang dia atur atau yang merupakan keyakinan daripada sekolah. Itu kasusnya yang tadi siswa yang tidak lengkap dengan atribut. Kemudian untuk pembuat merasa bersalah di sini Bapak dan Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Jadi si anak ini saat disampaikan itu dia merasa bahwa dia sendiri ini selalu bikin dia punya gurunya tuh kecewa terus. Nah, jadi ketika guru sampaikan tadi bahasa tadi, maka si anak ini secara psikolognya dia merasa bahwa dia sudah membuat ibunya itu sedih gitu. Dan di sini juga seorang bapak dia bisa menyampaikan beberapa kali, bapak harus memberitahu kamu. Sudah berapa kali saya harus memberitahu kamu. Jadi si anak itu tadi dia secara dalam dirinya dia bilang gara-gara akibat dari ulah saya ini, makanya saya sudah mengecewakan wali kelas saya. Dan di sini juga ada bahasa gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ini bahasa yang sering kita sampaikan. Bahasa yang kita sampaikan. Kalau kamu punya orang tua kamu bagaimana? Dengan sikap kamu ini bagaimana mereka kecewa atau tidak? Nah itu mereka akan merasa bersalah Bapak. Itu pasti siswanya itu merasa bersalah. Dia hatinya itu akan secara psikolognya itu terganggu Bapak. Nah di sini sebagai teman Bapak. Kalau sebagai teman ini baik, tapi ada sisi negatifnya juga. Saat posisi teman ini kita mainkan, ketika kita tidak memenuhi tadi kita peran sebagai teman, misalnya contoh kita tidak bisa menjawab, dia akan menjustifikasikan kita sebagai teman yang buruk. Mereka kecewa Bapak Ibu. Mereka bilang bahwa ini buruk sekali. Saya tidak mau lagi berteman dengan guru A atau guru B. Nah bahasa-bahasa yang sering kita lihat di sini, ayolah bantu demi Bapak. Jadi demi Bapak, dia minta bantuan begitu. Nah bahasa ini sebenarnya keliru Bapak Ibu. Jadi posisi teman ini yang sering kita mainkan ini lagi Bapak Ibu. Yang berikut, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Jadi dia menyampaikan bahwa maknanya bahwa selama ini kamu tidak membantu Bapak. Gitu. Dia sering sampaikan ke murid. Lalu yang berikut juga sekarang dari teman ini, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu akan bereskan. Nah ini bahasa ini sering kita sampaikan. Jadi ketika siswa membuat salah, ibu atau bapak masih menyampaikan, ya sudah, tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu sebagai teman Bapak. Tapi ketika saatnya dia membutuhkan, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sebagai teman, dia kecewa tadi ya Bapak. Yang tadi saya sampaikan. Yang berikut sebagai pemantau Bapak Ibu. Nah sebagai pemantau ini di mana kata-kata yang sering kita keluarkan adalah peraturannya apa? Peraturannya apa? Siswa terlambat sering kita sampaikan peraturannya apa? Siswa yang terlambat beberapa kali diundang orang tua misalnya. Bahasanya seperti itu. Lanjut lagi, apa yang sudah kamu lakukan? Ketika kita berhadapan dengan siswa langsung kita menyampaikan secara otomatis apa yang sudah kamu lakukan. Itu bahasanya Bapak Ibu seperti
yang berikut, sanksi atau konsekuensinya apa? Ini sebagai pemantau Bapak Ibu. Nah, yang berikut Bapak Ibu untuk manajer. Untuk manajer ini Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan yang istilahnya kita lihat dia seringkali kaku. Tapi harus kita mainkan Bapak Ibu. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan siswa, kita sampaikan apa yang kita yakini. Kayak contoh tadi, siswa yang terlambat atau siswa yang tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Nah, kita bisa mainkan pertanyaan seperti ini. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakini, apa yang kamu bersedia untuk memperbaiki? Nah, kita kasih pertanyaan itu kepada murid. Nanti secara otomatis murid akan menemukan solusi kira-kira apa yang dia akan buat. Dan dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, 5 posisi ini sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ini sangat penting Bapak Ibu. Posisi kontrol sebagai manajer. Ya, Bapak Ibu. Ini dari penjelasan ini Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesimpulannya. Saya ingin bertanya bahwa selaku manajer, apakah seluruh pertanyaan itu apa kita sampaikannya, apakah harus dilakukan berdasarkan bukan materi, apakah dari kelima kontrol teman dan pemantau itu kita lakukan walaupun jauh bisa tersaling menyakiti karena kita bisa jadi teman atau kadang juga bisa jadi pemantau. Ya, baik Bapak Ibu. Dari awal saya sampaikan ini pada 5 posisi kontrol guru yang kita mainkan. Jadi dari penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, ini ada kelebihan tapi ada kekurangan. Ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Tetapi kalau manajer, kelebihannya semua. Itu kelebihannya semua Bapak Ibu. Sebagai pembuat rasa bersalah, tadi pertanyaannya bisa kita bagikan perannya atau tidak? Kembali kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengetahui. Yang saya tadi sampaikan Bapak Ibu, menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, ada kelebihan tapi ada kekurangan. Dan lebih banyaknya kekurangan Bapak dan Ibu. Kelemahannya di sini Bapak Ibu. Tapi kalau sebagai manajer itu kelebihan. Tidak ada kelemahan. Sebab dengan peran sebagai manajer, murid merasa benar-benar bertanggung jawab atas diri. Itu benar-benar bertanggung jawab. Dia mengetahui apa yang dia lakukan itu tidak sesuai. Dan dia harus melakukan seperti apa. Untuk ke depannya, untuk dirinya, untuk orang lain. Nah itu yang disebut peran sebagai manajer. Jadi yang tadi kalau contoh sebagai teman. Saat kita mengecewakan murid, ketika murid meminta bantuan kita, lalu kita tidak bisa penuhi, maka ada di situ dampak negatif. Mereka tidak lagi menginginkan kita, kecewa mereka. Pemantau ini juga dia bisa kita mainkan, bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Tetapi ada kelemahannya juga Bapak dan Ibu. Nah kelemahan ini Bapak Ibu bisa melihat. Dari pertanyaannya adalah sanksi atau konsekuensinya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita lihat sanksinya ini. Konsekuensinya adalah ini. Misalnya contoh siswa yang tadi dia aktivitasnya tidak berada. Sanksinya adalah berdiri, hormat bendera. Itu pemantau. Karena dia sudah mengamati. Dia kan pemantau, dia mengamati. Kemudian dia memutus. Lalu konsekuensinya seperti apa? Contoh yang tadi berdiri atau lari misalnya. Begitu Pak Manager.
Bapak Ibu yang lain silakan kalau yang mau bertanya. Kalau dari posisi ini, Bapak dan Ibu sering main posisi yang mana? Yang sering Bapak Ibu lakukan? Tergantung permasalahan juga Bapak Ibu ya. Tapi apapun permasalahannya Bapak Ibu harus main peran manajer. Itu lengkap Bapak Ibu. Kalau jadi hati. Ya, baik. Dari posisi peran guru ini muncullah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa muncul keyakinan kelas atau kita kenal yang namanya keyakinan sekolah? Kenapa peraturan? Kenapa harus ada keyakinan? Kenapa harus keyakinan? Apakah keyakinan itu membuat peraturan dihapus? Nah, seperti itu. Ketika dibangun keyakinan ini, maka otomatis dampaknya apakah peraturan dihilangkan? Itu pertanyaannya begitu Bapak Ibu. Contoh kayak gini Bapak Ibu saya ilustrasi. Ketika kita sebagai pengendara roda 2, kita beraktivitas dengan kendaraan diwajibkan memakai helm. Benar Bapak Ibu ya? Nah, ini adalah aturan Bapak Ibu. Ini aturan. Tetapi kalau kita terbangun keyakinan kita tanpa ada aturan tadi, kita tahu kita wajib memakai helm untuk melindungi diri kita. Benturan di kepala ini Bapak Ibu. Tanpa ada aturan juga. Tapi kalau kita yakin bahwa dengan berkendara supaya kita selamat sampai di tempat tujuan, kita harus menggunakan helm. Tapi seringkali kita temui kan di jalan ada yang tidak pakai helm. Benar Bapak Ibu ya, sering yang mati. Nah ini tidak ada keyakinan. Aturan ada bahwa usaha polisi ada di jalan baru genakan dengan cepat pakai helm. Atau misalnya lupa bawa helm putar-putar balik. Misalnya. Itu maknanya itu Bapak Ibu. Itu kalau di kenyataan di lapangan Bapak Ibu. Kalau kita lihat di kelas atau di sekolah, ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Kenapa sampai keyakinan kelas ini bisa terbentuk? Ini ada 3 Bapak Ibu, karena keberagaman ini di mana siswa memiliki agama, suku, budaya, dan juga latar belakang siswa yang berbeda. Maka muncullah keyakinan. Kemudian yang kedua, potensi setiap siswa. Di sini mereka melihat ada pengembangan potensi yang unik dari setiap siswa. Siswa itu dia memiliki potensi yang unik Bapak Ibu. Contoh ini Bapak Ibu, ketika kita melihat siswa ini tampilannya biasa-biasa saja, tapi sebenarnya ada potensi yang unik. Semua orang itu memiliki potensi yang berbeda. Dalam ruangan ini juga potensi-potensi kita berbeda-beda. Misalnya contoh, saya punya potensinya nyanyi, tapi saya tidak tahu main musik. Ada potensi ibu yang sebagai pemain musik misalnya. Nah ini potensi-potensi ini yang muncullah keyakinan kelas. Dan yang berikut, yang ketiga partisipasi aktif. Nah di sini partisipasi aktif adalah di mana proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Maka untuk menjawab ketiga poin ini, keyakinan kelasnya dilakukan. Nah ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Yang tadi saya sampaikan, mengapa tidak peraturan saja? Bapak Ibu, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya bilang pertanyaan tadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2 Bapak Ibu? Ini kalau peraturan Bapak Ibu ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa Bapak Ibu? Ya jawabannya supaya kita bisa jangan sampai kita kena sanksi. Ini yang gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya keyakinan ini ada terbangun, maka muncullah motivasi dukungan dari dalam diri, untuk kembali kepada keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Daripada peraturan lebih baik itu seperti itu Bapak Ibu. Next. Baik Bapak Ibu, dari keyakinan maka muncullah segitiga diskusi. Bapak Ibu pernah dengar segitiga diskusi? Pernah Bapak Ibu? Yang pernah dengar ya? Ada yang belum pernah dengar Bapak Ibu segitiga diskusi? Sudah pernah? Oh belum pernah dengar?
Baik, ini sedikit diskusi Bapak Ibu yang dimana yang jadi dasarnya adalah menstabilkan identitas. Kemudian dari menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Stabilkan identitas. Jadi saat kita berhadapan dengan siapa saja atau dengan murid kita tahu bahwa dia pasti melakukan kesalahan. Dan kita juga pernah melakukan kesalahan. Itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Kemudian di sini menstabilkan identitas itu juga bisa kita sampaikan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Bapak Guru juga pernah melakukan. Yang berikut dari menstabilkan identitas sebagai dasar, dia menuju kepada validasi kebutuhan. Dari validasi kebutuhan ini Bapak Ibu, kemudian dia menuju kepada keyakinan, menanyakan keyakinannya seperti apa. Nah itu dari pertanyaan-pertanyaannya. Nilai apa yang telah kita sepakati, nilai kesepakatannya ya kan itu Bapak dan Ibu, kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Seperti apa? Misalnya saling menghormati, saling menghargai. Nah itu seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, ini lebih jelasnya di sini Bapak Ibu. Yang tadi segitiga diskusi itu, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, maka perlu dilakukan menstabilkan identitas. Contoh, siswa yang datang terlambat. Bapak dan Ibu ketika mengamati siswa yang terlambat, Bapak dan Ibu mengundang dia ke ruangan Bapak Ibu. Selama ini, misalnya contoh, mungkin selama ini saya mengamati, kamu tidak pernah terlambat, tapi beberapa hari ini saya melihat kamu sering terlambat. Bapak Ibu bisa pakai kalimat yang guru berkata. Yang baiknya yang mana Bapak Ibu? Lanjutkan kalimatnya. Lanjutkan kalimatnya bagaimana Bapak Ibu? Ini kasusnya gini, si Omi ini terlambat. Ya, Bapak Ibu, si Omi ini terlambat, tapi sebelumnya dia belum pernah terlambat. Tapi beberapa hari ini dia sering terlambat. Bapak Ibu bisa mengundang dia untuk hadir di kelas atau di Bapak Ibu punya ruangan. Kemudian Bapak Ibu bisa menyampaikan, selama ini kamu tidak pernah terlambat menurut pengamatan Bapak. Ini, tapi kenapa beberapa hari ini saya melihat kamu sering terlambat? Kelanjutan kalimatnya apa Bapak Ibu kalau pakai versi 3 diskusi? Ya, benar sekali. Kita pasti bisa menyelesaikan persoalan ini. Atau kita juga bisa pakai bahasanya Bapak dan Ibu, Bapak atau dan Ibu nih, tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bisa juga Bapak Ibu bisa menyampaikan tidak ada manusia yang sempurna, mungkin Bapak juga pernah melakukan, tidak pernah datang terlambat. Misalnya, itu contoh Bapak Ibu ya, bahasanya seperti itu. Itu bahasa dalam menstabilkan identitas siswa. Jadi sehingga siswa waktu ditangani oleh Bapak Ibu, ketika bahasa itu muncul dari dalam dirinya, maka dia yakin. Maka dia bisa menenangkan dirinya. Kita manusia ini sering melakukan kesalahan seperti itu Bapak. Nah, yang berikut Bapak Ibu dari segi kita diskusi adalah ketika di sini Bapak Ibu, validasi kebutuhan adalah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Dan pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dirinya, memenuhi kekuatannya, powernya, memenuhi freedom, love and belonging, more and survival. Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, guru sendiri berkata ada beberapa poin. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Contoh yang tadi komen tadi terlambat, Bapak Ibu. Saya bangga kepada kamu dengan kehadiran kamu, meskipun kamu terlambat, tapi kamu masih tetap hadir di sekolah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Saya hanya libur seperti apa? Tidak datang ke sekolah, tidak bolos. Itu Bapak. Nah ini yang disebut dengan validasi kebutuhan.
Kemudian Bapak Ibu juga kembangkan, kamu pasti punya alasan mengapa dilakukan. Bapak Ibu bisa beda dengan pertanyaan itu. Bolehkah Bapak Ibu Bapak mengetahui kamu pasti punya alasan mengapa Omen sering datang terlambat? Nah di situ Omen mulai cerita nih, Pak Guru saya terlambat karena tugas-tugas sekolahnya banyak Pak, misalnya. Sehingga saya harus bergadang malam untuk menyelesaikan tugas. Oh itu. Jadi dibangun percakapannya seperti itu Bapak Ibu. Itu yang tadi kalau kita masuk ke posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Itu posisi kontrol. Dan juga ada penyampaian yang lain yang bisa Bapak Ibu kembangkan situasi sesuai dengan situasi masalah kondisi daripada diri tersebut. Yang berikut dari validasi kebutuhan, dan di sini kita akan melihat menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan ini Bapak Ibu terkait dengan tadi kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah ini. Guru di sini kita lihat anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, kemudian dilihat juga saat interaksi dengan orang lain. Ini menuju pada menanyakan keyakinan. Nah, guru akan berkata dari menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Jadi apa yang Anda percaya dari keyakinan sekolah ini? Contoh, jadi keyakinan sekolah sudah dibangun. Omen bilang baru dalam agama atau saling menghormati atau bahasa. Jadi bahasa keyakinan ini bahasanya ini seperti bahasa sipil, bahasa keyakinan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bahasanya sipil tapi maknanya itu sangat luas. Kemudian yang berikut di sini juga ada dari universal apa yang telah kita sepakati, bisa kita dengan pertanyaan seperti itu Bapak dan Ibu. Atau mungkin kita juga bisa menyampaikan kepada si anak yang datang terlambat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Misalnya seperti itu. Nanti si anak dia akan menjawab, oh seperti ini Pak Guru dan seterusnya. Wah kamu hebat sekali, kamu ingin anak yang menjadi tidak anak yang baik, anak yang bertanggung jawab, anak yang bisa memanajemen waktu dengan baik sehingga tugas sekolah dan juga kebutuhan saya sebagai murid bisa terjawab. Nah itu kita beri apresiasi Bapak. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam melaksanakan diri ala institusi, karena kita terbentuk dengan namanya tata tertib sekolah. Ya. Jadi ada keyakinan, tapi ada juga tata tertib sekolah yang tidak disertai itu konsekuensi yang harus diterima oleh si masyarakat. Nah, bagaimana kita sebagai wali sekolah menciptakan sebuah kosan yang karena fundamental bisa membuat kita pada tertib yang padanya dijadikan sebagai suatu keyakinan sekolah yang padanya bisa dibuat dalam sebuah institusi. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi intinya di sini keyakinan dan tertib, dan kita memakai apa seperti itu. Ketika budaya sekolah ini yang kita belajar dari awal, kita lihat dari awal Bapak Ibu, peraturan serta peraturan dan keyakinan. Jadi di awal Bapak Ibu 5 peraturannya seperti pakai helm itu peraturan. Tapi kalau sudah ada keyakinan tanpa peraturan, maka Anda akan melakukan sesuatu yang baik. Nah itu keyakinan itu Bapak Ibu. Dia lagi bahwa ketika dia hadir tepat waktu di sekolah, maka dia yakin bahwa dia bisa menjaga kebersamaan.
menjaga rasa saling menghormati. Saya menghormati Bapak Guru sehingga saya hadir di awal. Contohnya seperti itu Bapak. Dan ketika keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu sudah ada di satuan pendidikan, maka aturan itu tidak menambah. Peraturan sekolah itu tidak diperlukan lagi Bapak Ibu. Sebab sudah ada keyakinan ini dan itu akan menjadi milik kita. Bisa kita kembangkan saat kita sudah satu, makanya dibuat materi kayak seperti ini Bapak Ibu, sehingga kita sudah bisa membuat perencanaan ke depannya seperti apa di kelas-kelas kita. Jadi di kelas-kelas kita awalnya kita harus buat keyakinan tadi, supaya ketika dalam proses mereka juga keyakinan tadi. Dari keyakinan-keyakinan yang Bapak Ibu sudah bisa praktekkan dan Bapak Ibu bisa mengamati saat kita lakukan rapat kerja sekolah, kita mengusulkan untuk aturan sekolah jangan lagi dihapus, kita masuk kepada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas seperti budaya SMA di depan. Demikian seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu ya, bisa diterima. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata saya yang menyakiti Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Dan saya mengakhiri kegiatan saya di saat ini Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.